Halo, apa kabar? Jumpa lagi di mata kuliah pemrograman objek. Dan kita tiba pada pertemuan ke-14, part 2 atau bagian kedua. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang membuat aplikasi Java dan MySQL menggunakan interface Java Swing. Dan di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas juga tentang menghubungkan bahasa pemrograman Java dengan MySQL dan juga membuat database hingga tabel dan operasi-operasi sederhana di MySQL. Nah, berikut kita akan membuat aplikasi bukan hanya menggunakan database tetapi juga interface yang menggunakan library Java Swing. Nah, mari kita lihat aplikasi ini. Kita lihat materi ini. Nah, contoh kasus misalnya buatlah suatu aplikasi yang dapat mengolah data pegawai dan yang tersimpan di database MySQL. Nama field di data pegawai adalah NIP, nama, jenis kelamin, dan tinggi. Fitur yang harus ada dalam aplikasi ini adalah untuk menampilkan data atau bisa menampilkan data pegawai, bisa menambah data pegawai baru, bisa mengedit data pegawai, bisa menghapus data pegawai, dan bisa mencari. Nah, di dalam kita berbicara mengenai pengolahan data, 5 fitur ini yang mendasar yang biasanya ada dalam sebuah aplikasi pengolahan data ya, yaitu bisa menampilkan, menambah, mengedit, menghapus, mencari. Biasanya kita sebut dengan CRUD atau create, read, update, delete, tambah S, search. CRUDs. Nah, di sini kita akan buat aplikasi seperti ini menggunakan database MySQL dan juga user interface-nya kita gunakan library Java Swing. Oke, mari kita lanjutkan. Nah, contoh tampilan aplikasi seperti ini. Jadi ada tampilan data yang bisa ditampilkan dari database. Kemudian ada tombol tambah untuk menambahkan data. Kemudian ada tombol edit, ada tombol hapus, kemudian ada tombol refresh, kemudian nanti ada tombol filter atau pencarian. Jadi kira-kira seperti ini nanti kita buatnya. Kemudian untuk form-form penambahan data seperti ini, penambahan data, edit data seperti ini. Untuk penambahan data, NIP, nama, NIP-nya kita pakai text field, nama juga pakai text field. Jenis kelamin ini kita pakai radio button ya, untuk variasi kita pakai radio button. Kemudian tingginya ini kita pakai text field biasa saja. Kemudian ada 2 tombol, ada simpan dan batal. Ini untuk penambahan. Kemudian untuk edit data. Nah, untuk edit data di sini kita nonaktifkan atau read only atau tidak berikan akses untuk mengubah data NIP. Hanya data nama, kelamin sama tinggi. Jadi di layar edit untuk edit data kita tidak merubah NIP, jadi hanya merubah data yang lain selain NIP. Nah, ini hampir sama bentuknya dengan penambahan data, layar penambahan data. Oke. Berikutnya kita lihat di sini untuk menghapus data. Untuk menghapus data nanti ada konfirmasi dulu seperti ini. Jadi ketika kita mengklik tombol hapus, nanti kita pilih, kemudian kita klik tombol hapus. Nanti ada layar konfirmasi hapus data. Apakah Anda ingin menghapus data ini, Dedi? Jika ya, maka data terhapus. Jika tidak, maka data tidak terhapus atau kembali lagi. Nah, untuk pencarian kita menggunakan ini juga kotak dialog seperti ini. Masukkan nama yang dicari. Jadi nanti kita masukkan sesuai dengan nama yang dicari. Ini ada tombol OK, tombol
cancel. Baik, berikut ini adalah langkah-langkah dalam membuat aplikasi menggunakan interface Java Swing dan juga SQL. Yang pertama, kita harus membuat database, dan ini sudah kita buat, yaitu dengan nama DB pegawai. Membuat database dengan nama DB pegawai, kemudian membuat tabel dengan nama pegawai, yang juga sudah kita buat. Kemudian kita mengisi data di dalam tabel. Kemudian kita membuat folder aplikasi. Nah, ini yang akan kita buat dari langkah kedua hingga langkah ke-9. Jadi membuat folder aplikasi, kemudian membuat window JFrame. Kita akan buat sebuah window utama. Kemudian namanya nanti itu main app. Kemudian kita akan membuat sebuah kelas, namanya kelas untuk setter dan getter. Namanya mungkin nanti terkait dengan pegawai tabel model, karena kelas ini untuk memodelkan data pegawai. Jadi data pegawai itu nanti diwakili oleh setiap variabel yang nanti dibuat dalam kelas ini, setiap atribut. Kemudian membuat kelas pegawai tabel model. Nah, ini juga kita akan buat nanti. Kemudian membuat kelas untuk mengontrol aktivitas database, yaitu untuk koneksi, insert, kemudian update, delete, dan select. Kemudian menghubungkan kelas pegawai tabel model ke JTable. Jadi berarti nanti kita akan buat juga JTable. Kemudian membuat tombol-tombol yang diperlukan untuk action, yaitu tombol tambah, edit, hapus, refresh. Kemudian buat JFrame juga tambahan untuk tambah pegawai dan edit pegawai. Jadi seperti aplikasi kita di gambar tadi. Jadi ada tombol-tombol yang diperlukan seperti tambah, edit, hapus, refresh, pencarian. Kemudian form tambahan untuk form tambah. Kemudian form edit, ini juga kita akan buat. Oke, jadi kita mulai dari yang nomor 2, membuat folder dulu. Membuat folder aplikasi kita. Baik, yang pertama kita akan membuat folder aplikasi kita. Jadi di sini saya buatnya folder saja. Nah, folder ini saya beri nama app pegawai. Oke. Nah, di folder ini nanti kita akan buat aplikasi kita. Dan seperti langkah-langkah tadi, kita membuat juga nanti di dalam folder ini sebuah package namanya DB app. Tapi itu nanti saja. Dan berikutnya kita akan membuat file Java-nya. Untuk membuat file Java di sini saya gunakan tambahan editor, yaitu menggunakan Sublime Text 3. Nah, di sini Anda bisa download Sublime Text 3 dan bisa install ya. Jadi biasanya kita gunakan Notepad biasa. Sekarang kita akan menggunakan Sublime Text 3. Nah, kalau sudah download, sudah bisa buka seperti ini. Saya tambahkan dulu folder, open dulu folder yang barusan saya sudah buat. Folder untuk aplikasi kita, yaitu di desktop. Saya simpannya, kemudian namanya app pegawai. Saya select. Nah, ini folder aplikasinya sudah di dalam editor, dan di sini saya tinggal buat sebuah file Java. Nah, file Java yang pertama yang dibuat yaitu untuk membuat tampilan layar aplikasi kita menggunakan window JFrame. Menggunakan JFrame, yaitu kita beri nama main app.java.
Jadi di dalam sini kita langsung tinggal buat new file, kemudian kita save as. Di save as ini saya save as di dalam app pegawainya, kemudian saya beri nama main app.java. Save. Nah, ini sudah ada file Java main app. Nah, di file Java ini nanti saya akan buat sebagai fungsi main, sebagai aplikasi mainnya. Jadi ketika aplikasi kita dijalankan, maka file ini yang pertama dipanggil di dalam kelas ini. Nah, untuk itu kita buat kelas main app, kemudian kita buka kelasnya, dan di sini saya akan buat fungsi mainnya, yaitu public static void main string rgs. Oke. Nah, kemudian saya akan buat satu constructor atau metode juga. Metode constructornya saya beri nama sama, kalau constructor namanya sama dengan nama kelas, yaitu main app. Jadi public main app, ini constructornya. Jadi ketika nanti dijalankan aplikasi ini, nanti constructor ini yang jalan dengan cara kita membuat objek di main kelas mainnya. Kita tinggal buat new main app, jadi tinggal panggil constructor. Jadi ketika kita panggil file main app Java ini, kemudian akan dibaca fungsi mainnya, dan fungsi mainnya memanggil constructor, yaitu ini metode main app-nya atau constructor main app-nya. Nah, di sini kita akan buat JFrame dan juga menampilkan semua program kita. Oke, seperti biasa kalau buat JFrame kita bisa import dulu Java Swing-nya, import Java Swing dot bintangnya, kemudian kita tinggal tambah JFrame-nya. Jadi buat di depan, di bagian public, untuk di bagian global variable, untuk membuat variable JFrame-nya, public JFrame sama dengan kita beri nama saja pegawai frame dengan nama pframe. Oke, pframe atau untuk pegawai frame. Kemudian kita buat JFrame-nya, pframe sama dengan new JFrame. Ini untuk objek dari JFrame-nya. Langsung kita beri nama judulnya, yaitu aplikasi pengolahan data pegawai. Pengolahan data pegawai. Oke. Kemudian kita set close-nya, pframe-nya kita set close, pframe dot set default close operation. Oke, JFrame, koma, titik, exit.
on close. Oke. Kemudian kita tentukan size dari JFrame kita, frame dot set size. Nah, di sini saya tentukan 500 dan 500 untuk lebarnya, tingginya 400. Kemudian frame kita set layoutnya itu new border layout, oke. Kalau sudah, kita tinggal set visible untuk menampilkan frame dot set visible true. Oke, kita coba saja jalankan. Saya buka CMD, lalu saya akan jalankan aplikasinya di CMD. Jadi saya masuk dulu di desktop, CD desktop. Nah, desktop saya masuk lagi ke app pegawai. Oke, baru saya jalankan Java C, kemudian main app.java. Oke, ini ada error border layout. Oke, border layout kita harus tambah import Java awt.bintang. Oke, jadi kurang importnya untuk border layout. Kita coba lagi. Oke, berhasil ya. Dan kita jalankan main app. Oke, tampilannya sudah ada satu window Java yang sudah kebuka dengan nama aplikasi pengolahan data pegawai sesuai dengan judul yang kita tentukan pada JFrame-nya. Oke. Nah, berikut kita tinggal tambahkan seperti di langkah-langkah kita tadi. Kita tambahkan di contohnya, kita tambahkan sebuah tulisan pengolahan data pegawai di dalamnya. Jadi ada tulisan besar seperti ini. Untuk itu kita mau tambahkan ya. Oke, berikutnya kita buat kita tambahkan untuk tulisan seperti tadi, kita tambahkan, kita buat label dan juga panel ya. Kita buat, jadi di sini kita buat label, ini ada tulisan ya, jadi label, dan kita taruh sebuah panel untuk bagian atas ini. Oke, jadi di sini kita tambahkan sebuah panel public jpanel, kita beri nama judul karena seperti judul ya, pengolahan data pegawai. Kemudian kita buat objeknya di bawah, judul sama dengan new jpanel. Oke. Kemudian kita buat label juga di atas, public label
JLabel, kita beri nama judul app kita beri nama objek dari JLabelnya judul app. Nah, kita create objeknya di bawah judul app sama dengan new label, new JLabel dengan nama yang tadi, pengolahan data pegawai. Kemudian kita berikan JLabelnya center, supaya persis di tengah dari form. Kemudian kita set fontnya, judul pp.set font, new font, kita set fontnya itu Arial, kemudian bold, kemudian ukurannya 24 ukuran fontnya. Oke. Setelah itu kita tambahkan label ini ke dalam panel dengan cara kita tulis pjudul, panel kita namanya pjudul ya, pjudul.add, baru di dalamnya kita taruh judul app. Jadi kita tambahkan. Kemudian terakhir kita tambahkan pjudulnya ke dalam JFrame, ke dalam frame-nya. Jadi pframe sama dengan add pjudul, koma, kita taruh border layout juga untuk posisi dari panelnya kita taruh di bagian atas, jadi kita pakai border layoutnya north atau utara di bagian atas. Nah, kemudian di sini kita pindahkan frame set visible true ini, kita pindahkan di bawah. Jadi sebelum set visible true kita sudah tambahkan yang tadi, baru yang set visible-nya kita taruh di paling bawah supaya JFrame-nya akan ditambahkan dulu baru ditampilkan. Save, kita coba jalankan. Oke, ini saya tutup dulu, jalankan ulang. Oke, ini ada fontnya huruf kecil ya, font. Oke, save, kita coba jalankan. Oke, kemudian kita jalankan. Nah, di sini sudah muncul tulisan pengolahan data pegawai. Tipe labelnya itu fontnya itu Arial, fontnya bold, dan ukurannya 24. Oke, yang berikut kita akan membuat bagian selanjutnya, di mana kita akan membuat sebuah kelas setter dan juga tester, setter dan juga getter untuk model data pegawai. Oke, di sini kita akan membuat sebuah kelas baru. Nah, untuk itu kita akan buat new file, kemudian kita save dulu filenya. Nah, di sini kita beri nama saja pegawai.java, karena di kelas ini akan memodelkan setiap data yang ada di tabel pegawai atau database pegawai. Oke, kita save.
Nah, untuk save ini kita buatnya atau kita simpannya dengan membuat sebuah package. Jadi new folder, saya mau tambahkan folder di sini di dalam aplikasi app pegawai ini. Saya tambahkan new folder dan saya buat sebuah package namanya db app. Nah, jadi di dalam package inilah kita akan simpan pegawai.java. Oke, saya save. Oke, jadi di sini lihat ada db pegawai folder, dan di dalam db pegawai ini ada pegawai.java. Oke ya. Nah, berikutnya kita akan buat kelas ini menjadi kelas setter dan getter. Kita tambahkan dulu karena ini di dalam paket package. Pegawai.java merupakan dalam package. Kita tuliskan dulu package-nya, package db app. Oke, kemudian kita buat kelasnya public kelas pegawai. Oke, nah kita akan buat setiap data yang ada di dalam MySQL ya. Oke, data-data yang ada di dalam MySQL kita itu kan sudah tentukan ada NIP, nama, kelamin sama tinggi, jenis kelamin sama tinggi ya. Jadi kita buat atributnya private string NIP karena NIP berupa string, kemudian private nama, kemudian private string, ini tadi private string nama, kemudian private string jenis kelamin, kemudian private string integer string ya, integer tinggi, integer tinggi. Oke, jadi ada NIP, nama, kemudian ada jenis kelamin, kemudian tinggi. Oke, ntar dulu sedikit. Oke, kemudian kita buat metode untuk set dulu NIP, public void set NIP, ini string NIP, ini parameternya kita huruf kecil aja, kemudian NIP sama dengan NIP, kemudian untuk nama setternya public void set nama string nama, kemudian nama sama dengan nama, kemudian public void set jenis kelamin string JK, kita singkat saja jadi JK, jenis kelamin sama dengan JK, kemudian public void set tinggi in tinggi,
tinggi sama dengan tinggi. Oke. Kemudian sekarang masuk di fungsi getter, public string get nip return nip, kemudian public string get nama, return nama, kemudian public string get jenis kelamin, return jenis kelamin, kemudian public in get tinggi, kemudian return tinggi. Kemudian untuk metode pemanggilan semuanya kita buat constructor untuk pemanggilan semua data ini, public pegawai string nip string nama, string jk int tinggi. Jadi ketika dipanggil konstruktornya nanti tinggal langsung dipanggil metode ini, set nip kemudian set nama, set jenis kelamin jk, set tinggi. Oke. Demikian kita buat untuk pegawai.java-nya. Oke. Jadi di pegawai.java ini kita membuat metode setter dan getternya sehingga nanti kalau dipanggil bisa dengan mudah merujuk pada setiap objek dalam database. Kemudian setelah itu kita buat lagi sesuai dengan instruksi kita membuat kelas pegawai tabel model. Oke, kita buat satu kelas lagi namanya pegawai tabel model. Oke, kita buat lagi new file, save as. Oke, kita save-nya tetap di dalam dbapp, package dbapp. Kita beri nama pegawai tabel model, pegawai tabel model .java. Jadi fungsi dari kelas ini adalah menerjemahkan setiap model data yang sudah kita buat di pegawai.java. Kita memodelkan untuk bisa masuk di JTable jika kita pakai JTable di main app. Oke. Jadi di sini kita seperti pegawai.java tadi kita buat package-nya dulu, package
db app. Kemudian di sini kita import java atil.bintang, karena sebentar kita akan memakai array list. Kemudian kita import, karena pegawai tabel model ini sebagai kelas turunan dari sebuah metode abstrak yang ada di dalam Java ya. Untuk pemodelan tabel, nama kelasnya yaitu tabel model dan juga abstrak tabel model, sehingga kita pakai import javax swing table abstrak table model. Abstrak table model. Jadi abstrak table model ini adalah sebuah kelas abstrak yang ada di Java, di library Java yang kita tinggal pakai. Ini nanti di sini saya berikan penjelasan sedikit tentang abstrak table model ini. Ini Anda bisa cari dokumentasinya di Google, Java abstrak table model. Di sini saya ketik dan saya cari, nanti munculnya seperti ini. Klik saja di bagian atas, nanti munculnya seperti ini. Nah, di sini kita bisa baca bahwa abstract class ini, this abstract class provide the default implementation for most of the method the table model interface. Jadi ini juga disebut sebagai sebuah kelas. Ini adalah sebuah kelas abstrak di mana juga mengimplementasi dari metode abstrak yang ada di library Java, yaitu metode abstrak table model interface, metode abstrak table model. Nah, kita tahu bersama metode abstrak adalah kumpulan-kumpulan metode yang bodinya sudah dideklarasikan, tetapi isinya nanti disesuaikan dengan kebutuhan kita atau kebutuhan dari program. Nah, ada 3 metode yang bisa digunakan, yaitu get row count, kemudian get column count, kemudian get value add. Nah, 3 metode ini yang nanti kita buat di dalam coding kita di kelas tabel model tadi. Jadi bisa baca dokumentasinya di sini. Oke, saya kembali ke coding kita. Jadi di sini kita buat kelasnya public kelas pegawai tabel model, extends. Nah, ini extends dari abstrak tabel model tadi. Oke. Nah, karena extends 3 metode tadi kita harus buat. Yang pertama public in get column, karena ketika buat kelas ini 3 metode ini harus ada di dalam ketika kita menuliskan pegawai tabel model ini merupakan extends dari abstrak tabel model. Jadi jika gunakan abstrak tabel model, metode-metode yang ada di dalam kelas ini harus kita gunakan. Nah, ada 3 metode tadi. Yang pertama ini get column count, yang kedua adalah public in get row count. Oke. Kemudian yang ketiga adalah berupa objek public object get value add. Oke. Nah, di sini ada 2 parameter.
yaitu in kolom sama baris sama kolom. Kita bisa isi integer baris, integer kolom. Oke. Nah, ini setiap metode ini harus ada returnnya karena menggunakan metode yang bertipe data, jadi kita pakai return nanti. Nah, yang pertama di sini kita buat dulu setiap data di dalam tabel kita memiliki field. Setiap di tabel kita memiliki field, kita buat dulu sebuah variabel untuk menyimpan fieldnya. Private string nama field. Jadi setiap nama field kita simpan di sini. Kita langsung deklarasi untuk nama field pertama itu nip, kemudian kedua itu nama, kemudian yang ketiga itu jenis kelamin, kemudian yang keempat itu tinggi. Oke, di koma, kemudian ini untuk nama fieldnya, untuk header atau untuk kepala tabel. Jadi kepala tabelnya nanti ada nama fieldnya ini. Kemudian untuk data kita pakai tipe array list, jadi private array list pegawai. Nah, ini juga tipe datanya array dan disesuaikan dengan jenis data. Jadi misalnya jenis datanya itu integer, maka di sini kita pakai bentuknya generik seperti ini, array list dalam bentuk array dan generik sesuai dengan tipe datanya masing-masing. Oke, kemudian di sini kita tinggal return di sini untuk get column count. Itu bisa gunakan return nama field. Nah, field kita return dan panjang dari setiap nama field itu. Kita return column count. Jadi ini kan ada panjangnya itu 0, 1, 2, 3. Jadi ada lengthnya kira-kira 3 ya. Sudah lengthnya 3 gitu, karena nip itu array ke 0, indeks ke 0, kemudian nama 1, jenis kelamin indeks ke-2, dan tinggi indeks ke-3. Jadi nanti pasti dia di get column count ini ada berapa kolom, jumlah kolomnya itu ada 3. Kemudian row count ini kita return data dot size. Nah, jadi setiap data itu setiap record yang ada di dalam tabel itu kita kembalikan jumlah recordnya. Misalnya ada 10 data, berarti nanti ada 10 yang di return di sini. Nah, kemudian get value add ini kita buat objeknya dulu, pegawai p sama dengan data dot get baris. Oke, kemudian kita pakai konsep switch kolom, kita switch kolom. Nah, di switch kolom ini untuk indeks pertama atau case 0 ini untuk indeks pertama, maka kita return p.data, kita returnnya itu data ya nip kan, jadi kita pakai metode
get nip pada kelas pegawai Java tadi. Jadi get nip. Oke. Kemudian untuk case 1 kita returnnya itu p.getNama. Kemudian untuk case 2 kita returnnya itu p.getJenis kelamin. Kemudian untuk case ketiga kita returnnya itu p.tinggi, get tinggi. Oke. Kemudian terakhir defaultnya itu kita returnnya null atau tidak, atau return kosong gitu ya, return null. Oke, atau kolomnya kita kasih kosong aja. Nah, jadi ini 3 fungsi tadi. Kemudian bisa juga tambahan, kita tambahkan beberapa metode lagi. Ini 3 metode tadi yang tadi di dalam dokumen kita sudah buat. Kita bisa tambahkan metode berikut tentang column name. Jadi public string get column name. Nah, karena sebentar kita mau return nama-nama kolom ini ke dalam tabel JTable, jadi kita buat seperti ini. Return nama field, kemudian dalam kurung kolom. Oke. Kemudian terakhir kita set datanya, public void set data. Nah, set datanya itu datanya bentuk array yang generik pegawai data. This data sama dengan data. Oke, kita sudah buat 2 kelas untuk membuat pemodelan data dari MySQL tadi dalam bentuk JTable nanti. Dengan yang pertama kita buat pegawai.java-nya untuk method setter dan getter untuk setiap data yang ada di tabel. Kemudian kita buat pegawai tabel model untuk memodelkan data tersebut ke dalam JTable. Nah, yang berikut kita akan buat koneksi ya, sesuai dengan langkah-langkah. Kita membuat sebuah kelas database tentang database untuk koneksi, untuk insert, update, delete, dan select. Jadi kita akan buat sebuah kelas lagi untuk koneksi dan aktivitas ke database. Oke. Nah, jadi file new file lagi, kita save as. Nah, di dalam package dbapp juga kita buat nama kelasnya itu database.java. Database.java. Nah, di kelas database inilah yang kita mau hubungkan codingan Java ke MySQL-nya. Oke, kita save. Oke, sudah ada database.java. Oke, yang pertama kita import dulu package-nya. Kita tulis dulu package-nya. Package db app. Kemudian kita import Java SQL connection karena kita mau buat koneksi ke database. Connection. Kemudian import SQL Java SQL.driver manager.
import java.sql.result set, kemudian import java.sql.statement, kemudian import java util.arraylist. Oke, kita buat kelasnya public class database. Oke, kemudian kita buat drivernya public final string driver. Ya, nama driver kita kan jdbc ya, com.mysql.jdbc.driver. Oke, ini seperti contoh terakhir di pertemuan sebelumnya bagaimana kita mengkoneksikan ke database ya. Kemudian public final string URL. Nah, ini URL-nya kita sesuaikan dengan database kita. Jadi jdbc.2 mysql.2 kemudian localhost. Nah, kemudian diikuti dengan nama database kita yaitu db pegawai. Kemudian username-nya itu kita buat public final string username itu root ya. Kemudian passwordnya tidak ada, public final string password. Nah, ini passwordnya kosong. Oke, kemudian kita buat satu metode yang berupa array untuk menampilkan seluruh data dari tabel pegawai. Untuk itu kita buat sebuah metode. Nah, metode ini bertipe array, kita pakai array list. Kemudian dalamnya kita isi array-nya itu pegawai. Select, kita beri nama metodenya itu select seluruh pegawai, karena kita mau tampilkan semua data pegawai ya. Jadi kita select seluruh pegawai. Oke. Kemudian di sini kita buat array list pegawai list pegawai sama dengan new array list pegawai. Oke, kita buat objek dari array-nya, array list-nya, kemudian connection-nya kita buat. Connection yang pertama kita beri nilai null, kemudian statement-nya juga stmt null, kemudian kita pakai try and catch. Class for name com.mysql.jdbc driver con sama dengan
driver manager dot get connection. Ini codingannya sama seperti di pertemuan sebelumnya ya. Kita isi URL, kemudian username-nya, kemudian password. Kemudian statementnya itu kita isi dengan create statement. Oke, kemudian string. Nah, di sini kita buat query-nya, perintah query-nya dalam string. Karena kita mau select semua dari database, select tabel pegawai, jadi kita pakai perintah select bintang from pegawai. Ya. Select bintang from pegawai. Kemudian kita buat result set-nya. Result set sama dengan rs sama dengan stmt.execute query dalam kurung SQL. Oke, kemudian kita pakai while rs next. Jadi selama masih ada data, kita akan repeat, kita akan ulang-ulang list pegawai. Ya, jadi tadi kita sudah buat array-nya di sini. List pegawai kita isi dengan nilai dari setiap data di dalam tabel. .add .new pegawai. Nah, ini kita panggil. Jadi di database Java ini kita panggil pemodelan yang kita sudah buat di pegawai.java. Setiap data ini kita panggil. Jadi kita buat di sini objek, kita panggil langsung constructor-nya dengan menciptakan objek seperti ini. Dalam kurung rs.getString. Dalam kurung yang pertama itu ada nip, ya, kemudian koma rs dot getString. Yang kedua setelah nip kan nama ya, nama. Kemudian yang ketiga rs dot getString. Yang ketiga itu jenis kelamin. Oke, kemudian yang terakhir koma rs dot getString. Ini get in karena yang terakhir tinggi itu integer ya. Jadi kita isi di dalamnya itu tinggi. Nah, ini sesuai dengan nama yang ada di database, jadi hurufnya huruf besar ya. Ini nipnya huruf besar, n-nya huruf besar, nama fieldnya. Jadi ini nama field yang ada di database kita. Jenis kelamin, kemudian tinggi, titik koma. Oke, jadi selama masih ada data akan direspon, dimasukkan ke dalam list pegawai. Kemudian setelah itu setelah while kita close rs close. Kita close koneksi. Kemudian kita close rs-nya, kita close execute query-nya itu kita close. Panggilan statement untuk execute query-nya itu kita tutup. Kemudian kita buat catch-nya. Catch di sini exception kemudian kita buat sistem, kalau ada error ya bisa di catch sim out println error. Ini kalau ada error kita ambil message-nya dari database saja.
plus e.get message. Nah, jadi kalau error dari MySQL kita bisa dapat errornya apa. Kemudian itu catch-nya, kemudian dari catch kita tambahkan finally. Oke, di dalam finally ini ada try and catch juga. Jadi kalau ada masalah jaringan misalnya, kita bisa taruh di sini. Pertama try. Try-nya kita taruh statement close, stmt close. Kemudian kita taruh juga di pasangan dari try ini kita taruh catch-nya, exception A, catch exception A. Oke, di sini kita taruh kosong saja, berikan kosong. Kemudian kita buat try lagi. Try yang berikut untuk koneksi, jika koneksinya loss atau tutup, kita gunakan di sini. Catch exception A. Oke, di sini. Kemudian kita tutup, kita return di sini. Kita return metodenya. Return, kita lakukan return list pegawainya. Dan di sini kita titik koma karena ini adalah tutup dari metode ini ya. Sini. Oke. Jadi seperti itu isi dari database.java. Kita save dulu. Ini baru untuk menampilkan data seluruh pegawai. Kemudian kita kembali ke main app. Di sini kita tinggal tambahkan JTable ya. Setelah itu kita tambahkan pegawai table model ke JTable. Oke. Kita tambahkan ke JTable. Caranya kita buat dulu JTable-nya. Oke, di atas kita buat dulu public JTable. Kita beri nama saja table data. Table data. Ya, kita beri nama objeknya nanti table data. Oke. Kemudian di sini kita buat di atas dari set visibility. Kita taruhnya di sini. Karena set visibility itu yang terakhir untuk menambahkan JTable ke dalam JFrame. Di sini kita buat juga setelah JTable database. Untuk memanggil di database.java kita buat public database. Kita beri nama objeknya nanti DB. Kemudian kita buat juga untuk pegawai table model. Public pegawai table model. Pegawai table model. Kita beri nama objeknya table pegawai. Oke. Nah, kalau kita menambahkan dua ini,
karena ini merupakan kelas lain yang ada di package DB app. Kita harus tambahkan di atas ini import package ya. Kita harus tambahkan import kedua package ini. Jadi kita import DB app database, kemudian import DB app pegawai tabel model. Jadi untuk memakai dua objek ini, karena objek dari kelas tabel model dan database, kita harus import package-nya. Oke, kalau sudah diimpor, berikutnya kita tambahkan objek dari kelas DB, kelas database, yaitu DB kita sudah buat tadi. DB sama dengan new database ya, supaya kita ciptakan objeknya. Kemudian dari tabel model, yaitu tabel pegawai, kita buat objeknya tabel pegawai sama dengan new pegawai tabel model. Oke. Kemudian kita titik koma, kemudian kita buat kita panggil metode set data yang ada di pegawai tabel model. Ini ada metode set data, kita panggil tabel pegawai. Ini objek dari tabel model dot set data. Kemudian parameter yang kita kirim di dalam metode set data ini harus berupa array list ya. Nah, array list ini kita ambil dari kelas DB pegawai. Jadi DB objek kita panggil select seluruh ini, kita ambil yang ini, select seluruh pegawai ya, select seluruh pegawai. Oke, jadi kita panggil metode tersebut. Oke, jadi di metode select seluruh pegawai ini kan, di sini kita mengambil select dari database, kemudian kita simpan setiap datanya ke dalam sebuah list pegawai, sebuah variabel berbentuk list, array list, sehingga di sini kita bisa dapat datanya, kemudian kita kirim lagi ke dalam metode set data yang sehingga bisa diterjemahkan ke dalam JTable nanti. Kita tinggal tambahkan JTable kita buat dulu JTable-nya, table data. Ini JTable kita beri nama table data sama dengan new JTable, kemudian kita isi datanya dari tabel pegawai. Oke, kemudian kita memakai satu kelas di dalam Java Swing, yaitu JScrollPen, dimana JScrollPen ini bisa memudahkan kita dalam mengubah setiap data itu ke dalam bentuk tabel di JTable. Kita beri nama pdata, kemudian kita bikin new JScrollPen dalam kurung tabel data. Jadi setelah datanya kita ambil di dalam bentuk JTable, kemudian kita
ubah bentuknya jadi jscroll pane ini supaya memudahkan kita jika datanya banyak bisa ada scroll panel dalam JTable. Kemudian kita tambahkan ke dalam JFrame kita yaitu pframe. pframe.add.pdata data. Kemudian border layout kita taruh center. Oke. Oke, kemudian kita coba jalankan ini. Oke, sini saya sudah buka CMD-nya. Kita coba jalankan ya ini. Oke, di sini Java C main app.java. Oke, sini ada error. Errornya itu ada di pas, oh ini salah ketik, dan ini juga res-nya itu harusnya rs, jadi kita rubah di database.java. Jadi di sini saya tulis, saya harusnya tulisnya password, kemudian di sini harusnya bukan res tapi rs. Oke, kita save. Kita coba jalankan lagi. Oke, berhasil ya. Kita coba jalankan Java-nya. Oke, hasilnya seperti ini. Jadi hasilnya bisa muncul tabel dari JTable, bisa seperti ini ya. Oke. Jadi jangan lupa tadi saya salah ketik ini di password sama res, ini jadi rs. Kemudian di main app-nya kita sudah tambahkan datanya ke dalam JTable dan kita gunakan jscroll pane. Kemudian kita tambahkan jscroll pane-nya ke pframe atau JFrame kita. Oke, jadi kita berhasil menampilkan data dari SQL dalam bentuk JTable di Java.